Oke teman-teman, kembali lagi di kelas online lagi via YouTube. Kali ini kita akan buat Cisco pakai tracer lagi, yaitu routing statis. Kemarin kita ke dokumen, kemudian kita cari folder kita, kemudian kita klik kanan open juga boleh, kalau nggak klik double klik bisa langsung kebuka sendiri, kayak gitu ya. Oke, semoga kalian sehat-sehat semua. Kita lanjutkan kembali belajar routing statis. Oke, kita tunggu. Oke, kita udah kebuka. Ini yang kemarin udah ada. Bagi teman-teman yang misalkan filenya hilang dan lain sebagainya, mungkin kemarin kalian belum save, berarti kalian klik file, kemudian di save di bagian sini ya teman-teman. Oke, gitu ya. Kita geser dulu, kita geser topiknya. Sekarang kita buat yaitu router, yaitu routernya pakai router PT. Router PT di sini 1, kemudian 2, 3, gini ya, mungkin kayak gini. Ya, kemudian kita pakai switchnya kemarin kalau pakai 2950/24, kalau sekarang kita pakai switch PT ini. Oke, setelah itu kita butuhkan yaitu komputer yang terdiri dari 6 PC gini. Oke, pelan-pelan, oke, biar rapi ya, sekiranya udah rapi, udah. Kemudian setelah itu kita pakai kabel dulu, pakainya DCE, misalkan di sini SE20 2/20, di sini juga sama 20, kemudian di sini 3, di sini 2. Oke, udah kalau begini udah. Terus di kabelnya ini pakai FA0/0, di sini FA0/1. Kemudian di bawahnya biar gampang kita urut aja 1. Kemudian di sini 2. Di sini juga sama FA00, di sini FA01. Lakukan hal yang sama di semua PC-nya ya, teman-teman. Sip. Terus satu lagi. 1 terakhir dah. 2, 1. Dan setelah itu yaitu kita namain dulu. Misalkan di sini 172 terus 16.1.2. Kemudian kita klik, taruh di sini. Kemudian di keyboard itu ada CTRL, di bawah shift ditekan. Kemudian kursornya ini tarik di sini, kemudian lepas. Maka otomatis terkopikan tanpa harus kita nulis ulang lagi. Tinggal kita ganti di bagian belakangnya saja. Oke, kita tarik lagi di sini. Oke, di sini berarti misalkan 16.32 3, 2, kita CTRL lagi. Di sini 33. Ups. Di sini 4. Bentar, di sini taruh sini dulu. Di sini ganti 2. Jangan 4, 52. 52, di sini 52. Udah. Kalau udah gitu, kemudian kita namain di bagian router yang menuju ke switch. Berarti kita perlu ini. Misalkan di sini 1.1, di sini 2.1, 3 ding, bawahnya 3. Kemudian di sini 5 titik,
Oke, bener banget. Terus kemudian di atasnya di bagian router juga sama. Misalkan di sini 2.1, kemudian di sini 2.2. Bentar, biar jelas. Kemudian di sini 4.1, di sini 4.3. Oke, kita rapikan dulu. Ya. Setelah itu kita lanjut ke setting IP-nya. Desktop IP configuration. Kemudian kita tuliskan lagi 172.116.1.2 tab gateway-nya 172.116.1.1. Kita close. Kemudian di sini sama, berarti di sini 3, di sini 172.16.1.1. Kita close 13, udah bener ya. Oke, 16.1.1. Kita coba lihat lagi di sini. 16.1.1, 16.1.2. Ya. Terus di sini berarti 3.2. 3.2. Berarti di sini 3.1. 16.3.2. Desktop 3 ya. Gateway-nya 1. Oke. Kemudian yang PC berikutnya berarti di sini 5.2. Di sini 5.1. Iya. Oke, 16.5.2 di sini, dan yang terakhir 5.3. Tap. Enter, udah selesai. Oke, kemudian kita setting router yang pertama. Ini ya. Kita ke CLI, kemudian di sini ketik no. Kemudian kalau ada kayak gini di enter lagi. Kemudian enable, kemudian on FT. Setelah itu yaitu kita inisialisasi dulu, yaitu INT dulu. INT FA berapa? 0/0 ya. 0/0. 0/0 berarti IP-nya yang mau menuju ke bawah. Berarti berapa? IP address 172.16.1.1 ini ya. Oke, spasi 255.255.255.0 gitu. Kemudian enter, kemudian no shoot. Kemudian enter lagi, kemudian exit. Kemudian kita konfigurasi tuh di bagian router yang di bagian ke sana. Oke, berarti router PT yang router 2 ini berarti INT S2/0, karena di sini SE2/0. Ups, salah. SE2/0. Kemudian di enter IP address-nya kita kasih 172.116.2.1. Ya, ini IP-nya 2.1. Kita singkat aja. 2.1 spasi jangan lupa 255.255.255.0. Setelah itu enter, kemudian no shoot. Kemudian exit, selesai. Kemudian ini jangan di close, kita kembali ke router yang sebelah tengah. Kemudian kita ke CLI atau router yang kedua. Kita di sini klik no dulu. Kemudian enter lagi, EN CONFT, kemudian INT FA 0/0 berarti berapa? Oke, benar sekali, 3.1 IP address 172.16.3.1.
3.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian enter, no shoot, exit. Ya. Kemudian int kita mau ke S2/0 dulu. Enter, IP address-nya berarti berapa? Ini kan 2/0 berarti 2.2. IP address 172.16.2.2 spasi 255.255.255.0. Kemudian enter, no shoot. Kemudian enter lagi, enter, kali lagi exit. Kemudian yang terakhir IP int dulu. int salah tadi ya, yang ini IP salah. int berapa? 4.1. Oke, berarti punyanya SE 3/0. int S3/0. Kemudian di enter. IP address berarti 172.16.4.1 spasi 255.255.255.0 gitu ya. Kemudian enter, no shoot, kemudian exit ya. Kemudian yang terakhir router yang ketiga CLI, kemudian di sini no enter, en, kemudian conft, kemudian int misalkan fa0/0 dulu, fa0/0 berarti enter. IP address-nya yaitu 172.16 kemudian 5.1 spasi 255.255.255.0. kemudian enter 5.1 ini ya, fa0 ke bawah, kemudian no shoot, enter lagi, exit. Kemudian int S2/0 di berapa? 4.3. Berarti enter. IP address 172.16.4.2. Salah. Ini ganti 4.2. 4.2 spasi 255.0 itu ya, salah typo. Kemudian setelah itu di enter, kemudian no shoot, kemudian exit. Dah selesai. Kemudian kita konfigurasi yaitu routing statusnya, bagaimana cara kerjanya. Dari sini ke sini kita buat jalurnya dulu. Oke, kita kembali lagi ke router yang pertama. Ini di router yang ini. Kita klik dulu ya, bener ya, udah. Kemudian kita enter lagi, yaitu kan udah, misalkan tadi kalian X-nya banyak, berarti kan kayak gini. Berarti kita masuk lagi ke mode constel dulu, gitu, biar kita bisa diedit, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tentukan jalur dulu tuh. Misalkan IP route nggak pakai R, kemudian 172.16.3.0 spasi 255.255.255.0 spasi 172.16.2.2. Oke, berarti IP route 172.16.3.0 berarti tadi punyanya si, misalkan dari router 1 3.0, berarti mau ke router ke 2, berarti ke sini, lewatnya sini. Berarti kita buat jalurnya dulu, kemudian 16.2.2 gitu ya.
Oke, kalau yang kemarin kan kalau yang di pertama yaitu IP route, kemudian yang pertama itu IP network pada router, kemudian diikuti dengan netmask, kemudian yang terakhir yaitu IP address yang ada pada router menuju ke router dari ini ke tujuannya, dari satu ke tujuannya. Berarti 172.16.3.0 spasi 255.255 diikuti dengan subnetmasknya, IP netmasknya, kemudian diikuti dengan IP address yang ada pada router, kemudian untuk jalur menuju dari ke tujuannya, gitu ya. Kemudian kita enter, kemudian tulis lagi IP route 172.16.5.0 spasi 255.255.255.0 spasi 172.16.2.2, kemudian enter, kemudian exit, kemudian selesai. Berarti jadi sampai mana ya? Ini ya, berarti misalnya 172 dari router ini mau ke sini, misalnya dari 172.16.1.2 mau ke 172.16.3.2. Berarti kita masukkan IP address-nya di sini 3.0, kemudian diikuti dengan netmask, kemudian lewati router berapa? Router 2.2 yaitu SE2/0. Kemudian kalau mau ke router 5, berarti di sini mau ke 5, berarti juga sama melewati yaitu SE2.2. Kemudian kita konfigurasi di router yang ke 2. Karena ini sudah config, berarti kita langsung tuliskan aja, exit aja dulu nggak apa deh. Berarti di sini const enter IP route gitu. Kemudian misalkan di sini 172.16.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi 172.16.2.1. Misalkan di router kedua mau ke router yang pertama, berarti diikuti dengan lewati jalur 2.1 di sini ya, teman-teman. Oke, kita enter, kemudian kita IP route lagi 172.16.5.0. Karena tangannya ada 2, ke kiri dan ke kanan. Misalkan di sini mau ke kelima yaitu 255.255.255.0 spasi dari 172.16.2.1 gitu ya. Oke, enter, kemudian IP route 172.16.5.0 255.255.255.0 kemudian spasi 172.16.4.2, kemudian enter, kemudian exit ya. 172 misalnya dari router ini mau ke router nomor 1 nih, berarti lewatnya SE2.1, kemudian 172.16.5 berarti mau ke 5 kan sini berarti ya, 5.1. Oke. 255.255.255.0 172.16.2.1 juga sini juga ya. Misalkan kita buat jalur untuk yang sana dulu, kemudian 172.16.5.0 mau ke sini berarti lewatnya 4.2 gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kita exit dulu biar sama, config IP address berarti berapa? 172.16.1 mau ke 1
titik 0 255 255 titik 255 titik 0 172 16 4 titik 1 gitu ya, lewati 4.1 ini. Kemudian dari sini salah, IP address, IP route enter, kemudian IP route lagi 172.16.3.0 berarti mau ke 3, yaitu 255 255 255.0 spasi 172.16.4.1 juga. Yang tadinya mau ke sini, kemudian yang kedua masuk ke sini via jalurnya, vianya sama. Kemudian kita enter, kemudian kita exit gitu ya. Kemudian kita tes konfigurasinya, coba enter, misalkan kita sh show IP route misalkan di sini tuh. Kalau ada yang ss berarti dia statik. Kemudian di sini misalkan kita coba lagi show IP route itu juga sama, statik vianya ini. Dan yang terakhir VLAN BR show IP route, enter, statik udah. Kemudian kita tes ping, coba misalkan 2 jadi atau enggak. Terminal kok terminal sih, command prompt misalkan IP ping misalkan 172.16.1.3 ya, TTL. Kemudian misalkan ping lagi 3.2, kita coba mungkin bisa atau tidak. TTL lagi, meskipun ada risk RTO, request timeout. Kemudian misalkan kita masukkan lagi 3.3, oke jadi ya. Oke, kemudian kita tes terakhir misalkan di 5.3 5.2 dulu lah. Oke, agak jauh. Oke, jadi ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian kita ke misalkan router PC 8 ini mau ke ping ke router yang PC 4, ping 172.16.1.2. kita coba langsung TTL ya. Udah, sekian teman-teman. Sekian videonya ya, silahkan dicoba, dipelajari, kemudian kalau bisa dimodifikasi lagi, misalnya kalian buat router yang 6 atau routernya 7 atau terserah kalian, yang penting dieksplor lagi caranya, ininya kayak gitu teman-teman. Gitu dulu video kali ini, sekian, terima kasih, bye bye.